Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu setia melaksanakan tugas di negeri ini. Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya yaitu terkait dengan pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN PNS tanpa seleksi tes ya. Itu dulu yang lagi heboh, yaitu pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengangkatan ini, ada 9 poin penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer tentang hasil rapat koordinasi pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023, yang mana ini telah dilaksanakan pertemuannya atau rakornya oleh 3 kementerian yang berkompeten dalam hal pengangkatan honorer ini menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut pada informasinya, simak videonya jangan ketinggalan. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, di sini ada informasi, katanya silakan catat, berikut 9 poin penting tenaga honorer. Ini hasil rakor pengadaan aparatur sipil negara 2023 oleh 3 menteri. Jadi ada satu poin, yaitu poin ke-7 paling dinantikan. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ikuti informasinya. Penting bagi tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara terkait hasil rakor yang telah diselenggarakan Menpan RB, Mendikbud, dan Menkes pada bulan November yang lalu. Rapat koordinasi tersebut atau rakor tersebut tidak lain tujuannya yaitu membahas terkait rancangan pengadaan calon aparatur sipil negara, baik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun 2023 tahun ini. Dalam rapat disinggung pula terkait kebijakan dalam penuntasan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara di tanah air. Nah, di sini pada pertemuan itu ada setidaknya terdapat 9 poin penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara, sebagaimana dikutip beritasolraya.com melalui laman menpan.co.id. Nah, apa kira-kira 9 poin penting hasil rakor tersebut Bapak Ibu? Yaitu pertama, terkait rancangan pengadaan ASN 2023, salah satunya diperuntukkan bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ingat Bapak Ibu ya, salah satunya diperuntukkan bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan. Bukan berarti honorer yang lain ditiadakan, tetapi ini hanya salah satu, yaitu guru dan tenaga kesehatan, tanpa terkecuali honorer di bidang lain juga. Poin kedua, melalui pengadaan ASN 2023, target pemenuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional kembali dilanjutkan. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, dilanjutkan lagi pengadaan guru dan tenaga kesehatan di tahun 2023 ini sebagai lanjutan pengadaan guru dan tenaga kesehatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa P3K pernah diadakan pada tahun 2019, kemudian P3K juga pada tahun 2021 kemarin, 2022, dan dilanjutkan sampai 2023. Nah, ingat bahwa dalam hal ini ada informasi yang mengatakan bahwa proses pemenuhan ini dan proses ya pemerintah memperhatikan nasib honorer ini akan dilanjutkan sampai pada tahun 2026. Poin ketiga yaitu pengadaan ASN 2023, yang menjadi prioritas pengadaan ASN adalah sektor pendidikan dan kesehatan, tanpa terkecuali juga bidang lain. Poin keempat, untuk sektor lain juga akan disiapkan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya.
Untuk sektor lain juga akan disiapkan formasi pada pengadaan ASN 2023. Berarti benar bahwa sektor pendidikan dan kesehatan hanya salah satu dari pengadaan ASN. Ya, buktinya pada poin keempat ini, untuk sektor lain akan disiapkan formasi pengadaan ASN 2023. Poin kelima dari hasil rakor tersebut yaitu Menpan RB Anas mengimbau instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk tetap atau untuk dapat mengusulkan kebutuhan ASN untuk tahun 2023 mendatang dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan beban kerja. Nah, Bapak Ibu, ya sebagaimana poin kelima ini, ya bahwa Pan RB mengimbau pemerintah daerah, ya instansi untuk mengusulkan kebutuhan ASN pada tahun 2023. Nah, sampai kapankah ini batas pengusulannya Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Kita masuk pada poin ke-6 yaitu arah kebijakan pengadaan ASN 2023 juga turut memberi kesempatan untuk melakukan rekrutmen talenta digital berupa data saintis secara terukur. Poin ketujuh, adanya perekrutan CPNS yang akan dilakukan dengan sangat selektif. Jadi bukan main-main Bapak Ibu, sangat selektif. Poin ke-8, masih terdapat Pemda yang enggan mengajukan formasi tenaga kesehatan karena alasan anggaran. Nah, poin ke-8 ini tidak perlu diragukan Bapak Ibu, karena memang ya untuk bulan Februari dan Maret ke depan ini ya, bila formasi tidak diterima 100% oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat bisa turut menetapkan jumlah formasi P3K guru. Nah, tentunya demikian juga dengan formasi yang lain. Poin ke-9, terdapat 3 paket kebijakan bagi P3K guru, yakni sebagai berikut. Pertama, apabila dalam tenggat waktu Februari-Maret 2023 formasi tidak diterima 100% oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat bisa turut menetapkan jumlah formasi P3K guru. Kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan yang diperuntukkan P3K guru tidak bisa digunakan untuk hal lain. Poin ketiga, terkait dana spesifik untuk pengangkatan P3K guru tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Artinya, hanya bisa ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah ketika sudah mengangkat honorer menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, tentunya sebaliknya Bapak Ibu ya, sebelum Pemda melakukan pengangkatan, berarti dana spesifik ini tidak bakal ditransfer ke daerah. Jadi itulah informasi 9 poin penting hasil rapat koordinasi atau rakor yang dilakukan oleh Menpan RB, Mendikbud, dan Menkes yang membahas terkait pengadaan ASN 2023 ini. Nah, itulah ulasan informasi Bapak Ibu terkait dengan isu pengangkatan ASN 2023. Semua ada dasarnya dan semuanya masuk akal atau logika. Dasar apa pengangkatan honorer menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.